Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya semua? Pada hari ini saya akan memberikan sebuah materi yang sangat bagus sekali, yaitu untuk teman-teman yang baru bergabung di keluarga besar DT Komputer. Anda adalah orang-orang yang terpilih ya untuk bisa bergabung ke DT Komputer ini, karena tidak sembarang orang yang bisa untuk bergabung di DT Komputer ini, karena kami melakukan proses yang sangat begitu apik milih orang-orang yang tepat untuk bergabung di DT Komputer ini. Oleh karena itu, karena Anda adalah orang-orang yang memang terpilih, yang memang kami seleksi dengan baik, maka buktikan juga bahwasanya Anda memang betul-betul baik. Jadi jangan sampai kami sudah memilih Anda, kami sudah menseleksi atau menetapkan Anda sebagai bagian dari tim kami, ternyata Anda tidak bisa bekerja maksimal di sini, ternyata Anda malah menunjukkan prestasi kerja yang sangat buruk seperti itu. Baik. Saya akan memberikan materi, mana materi ini sangat berguna untuk teman-teman ya, apalagi yang masih baru ya. Jadi teman-teman ini merupakan bagian dari training ya. Nah, pada hari ini saya akan memberikan bagaimana melayani konsumen di lapangan gitu ya. Nah, banyak di antara kita yang masih salah kaprah selama ini, bahwasanya di saat misal kita sebagai pemilik konter lah gitu ya, pemilik konter, di saat ada konsumen datang ke toko kita, kemudian dia ingin membeli sesuatu, kemudian kita belikan barang sesuai yang dia inginkan ya, kemudian kita terima uangnya, kalau ada bersisa kita kembalikan, dah selesai gitu. Banyak kita yang selama ini salah kaprah bahwasanya mengatakan itu sudah melayani ya, padahal itu baru sebatas pemberian produk ya. Kalau kita berbicara soal melayani, berada levelnya di atas dari segala halnya. Jadi antara menjual dengan melayani itu beda ya, beda gap, jadi tidak bisa disamakan. Jadi kalau seandainya kita selama ini mungkin bekerja di tempat yang lain, atau belum pernah pengalaman kerja sekalipun, atau sebelumnya kita mungkin pernah bekerja, mungkin misalnya masih bantu-bantu orang tua di warung, atau bantu-bantu orang tua di pasar, atau mungkin selama ini sudah bekerja tapi masih belum tahu konsep ya menjual dan melayani seperti apa gitu, maka hari ini saya kasih tahu seperti itu. Jadi kalau melayani dengan menjual itu sangat jauh berbeda sekali ya. Oke, pentingnya pelayanan dalam hidup kita ya, penting sekali pelayanan ini dalam hidup kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Allah menciptakan kita dan bahkan menurunkan kita ke bumi itu adalah sebagai khalifah ya. Khalifah itu apa? Khalifah itu adalah pemimpin. Nah, pemimpin di antara kamu seperti itu. Ya, jadi yang namanya pemimpin itu adalah melayani. Makanya tadi saya katakan bahwa pentingnya pelayanan atau melayani dalam kehidupan kita. Jadi kita melayani itu bukan hanya sebatas kita di toko, di warung, di kantor ya. Jadi bukan hanya sebatas itu. Tapi yang nama melayani itu adalah di semua bidang wajib kita miliki. Jadi apalagi kalau seandainya kita sekarang seperti kehidupan bertetangga ya, atau berkeluarga atau bernegara gitu ya, kita wajib harus mempunyai nilai ya, atau jiwa melayani dalam diri kita. Di saat hilangnya nilai melayani di dalam diri kita, maka di saat itulah habis atau hilang juga rasa empati di dalam diri kita untuk orang lain. Artinya kita tidak peduli lagi sama orang lain. Itu yang akan terjadi. Ya, akhirnya ya memang nanti kehidupan kita akan serba sulit jadinya. Di saat kita tidak bisa menunjukkan kepedulian kita, di saat kita tidak bisa menunjukkan empati kita kepada orang lain, maka hidup kita akan serasa sepi, hidup kita akan serasa sunyi. Hilangkan semua anggapan yang selama ini kalau seandainya teman-teman mengatakan di saat konsumen datang beli produk, kemudian kita kasihkan produknya dan itu sudah kita anggap sebagai melayani. Belum, itu masih menjual ya, itu masih menjual ya, belum melayani. Apa itu yang namanya melayani? Yang melayani itu adalah kita berikan produknya secara baik, kita berikan senyum ramah, sopan santun, dengan suara yang sangat indah sekali, dengan penampilan yang baik ya. Itu bagian dari melayani, itu sudah bisa dikatakan melayani ya. Sebagai contoh lagi, saya contohkan seperti ini. Misal saya sebagai seorang penjual teh ya, saya sebagai seorang penjual teh, kemudian datanglah seorang konsumen ke tempat saya untuk membeli teh ya. Kita namakan dengan konsumen A ya. Kemudian si konsumen A ini datang, Pak, saya mau beli teh. Oke, ini ya, ini cara pelayanan yang pertama ya.
Kemudian saya ambilkan tehnya. Tehnya masih di dalam teko atau di dalam cerek ya. Teman-teman tahu ya cerek ya, tempat penuang air itu. Kemudian saya ambil ya cerek tadi, kemudian saya kocorkan langsung ke mulutnya. Ya, itu cara pelayanan yang pertama. Oke, dia minta kan saya kasih, saya kocorkan ke mulutnya, gitu, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua itu adalah di saat ada konsumen datang ke toko saya atau ke warung saya, kita namakan dia sebagai seorang atau konsumen B ya. Pak, saya mau membeli sebuah teh. Oke, siap Pak. Bapak maunya teh yang panas atau yang dingin Pak? Ya. Oke, saya nanti konsumennya jawab, saya mau teh yang dingin. Oke, siap Pak. Tunggu sebentar ya Pak, saya persiapkan dulu tehnya. Oke, kemudian saya persiapkan tehnya, saya buatkan teh yang dingin, yang memang sudah saya pastikan memang sesuai standar yang sudah ditetapkan, bagaimana banyak komposisi ya, komposisi gulanya berapa, airnya berapa, tehnya berapa. Saya bikin sedemikian rupa bagaimana memang ini akan menjadi enak untuk konsumen, seperti itu. Kemudian saya masukkan ke dalam cup ya, cup itu mungkin berupa gelas plastik ya. Saya masukkan tehnya ke dalam cup, kemudian di sisi-sisi cupnya itu sudah ada gambar-gambar yang cantik ya, sudah ada tulisan-tulisan yang bagus, tulisan-tulisan yang positif ya. Kemudian saya tutup cupnya dengan plastik yang ada bergambar-gambar yang bagus gitu kan. Kemudian saya masukkan ke dalam kantong plastik yang saya tambahkan ada sedotan di sana. Kemudian saya berikan, Pak, ini tehnya Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa menikmati. Oke, teman-teman silahkan simpulkan dari dua kasus ini kira-kira mana yang lebih teman pilih. Oke, silahkan berpikir ya. Oke, saya yakin teman-teman semua sepakat akan memilih cara pelayanan ke konsumen B tadi ya. Karena kalau hanya sekedar kita memakai cara konsumen A, tetap kita melayani konsumen ya. Mungkin itu dianggap melayani, kita ambil tehnya kita kocorkan ke mulut ya. Tapi itu bisa dianggap itu tidak menghargai. Tidak semua konsumen yang bisa menerima cara pelayanan yang seperti itu. Tapi kalau kita lakukan pelayanan seperti contohnya nomor 2 tadi, maka itu semua orang pasti akan terima. Semua orang ya, karena pada dasarnya semua orang senang diperlakukan dengan baik ya. Itu pada intinya ya, dengan kemasan yang cantik, dengan pelayanan kita yang ramah. Itu yang membuat orang senang. Itulah disebut dengan melayani. Begitupun juga nanti kita di counter kayak gitu juga. Jadi kita kalau seandainya ada datang konsumen ke toko kita, dia misalnya mau beli voucher internet, kita bukan hanya sekedar memberikan voucher internet, nih Pak, voucher internetnya, bukan seperti itu. Tapi berikanlah performa yang terbaik, ya, performa terbaik mungkin senyum yang ramah, ya, wajah yang bagus, nah, kemudian sikap yang siap. Nah, jadi itu yang harus kita tunjukkan kepada konsumen kita. Jadi bukan hanya sekedar kita memenuhi apa yang dibutuhkan konsumen dan tidak memperhatikan hal-hal menarik lainnya yang memang diperlukan oleh konsumen. Memang konsumen tidak meminta, untuk kita melayani dia dengan baik, tidak, ya. Tapi keinginan hati dia itu adalah nalurinya manusia, ya. Keinginan hati dia, naluri manusia, dan kita semua pasti mengingat mendapatkan pelayanan yang baik, ya. Maka sebelum dia meminta, maka kita tunjukkan bahwasanya kita bisa memberikan pelayanan yang baik, memberikan produk yang baik, memberikan performa yang terbaik seperti itu. Jadi kita harus mempunyai nilai-nilai itu di dalam diri kita. Kalau seandainya teman-teman pada saat ini memang belum pernah mengikuti training yang seperti ini, belum pernah merasakan atau bagaimana cara melayani konsumen seperti ini, maka mulai sekarang di saat teman-teman berada di detik komputer, hal ini wajib untuk teman-teman lakukan, ya. Karena kita selalu menjunjung tinggi yang namanya pelayanan konsumen nomor 1. Jadi itu harus diperhatikan. Caranya bagaimana gitu? Modal utama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen itu adalah modalnya senyum, ya. Modalnya adalah senyum.
Jadi bagi yang selama ini sebelum bergabung di teknik komputer yang susah senyum, mungkin selama ini beradaptasi atau bersosialisasi dengan orang lain yang belum memakai senyum, maka mulai sekarang pakailah senyum yang terbaik. Dari mana kita tahu kita memberikan senyum yang terbaik? Maka karena yang namanya senyum mungkin banyak variasi juga ya. Caranya, teman-teman silahkan berdiri di cerminnya masing-masing. Biasanya sebelum berangkat kerja ya, teman-teman kan harus bercermin dulu ya. Mungkin harus sisir rambut dulu, mungkin harus berhias diri dulu ya. Maka di situ coba latihan senyum ya. Latihan senyum kalau seandainya teman-teman belum tahu bagaimana cara memberikan senyum yang terbaik itu. Kita perbaiki kualitas pelayanan kita ya teman-teman terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya biasanya pelayanan kita yang buruk saat berada di lingkungan kerja itu tidak jauh beda dengan kehidupan sehari-hari kita ya, kehidupan bertetangga ya, kehidupan mungkin di komplek rumah kita, mungkin kehidupan di kampung kita itu tidak jauh berbeda. Mungkin biasanya di kehidupan sehari kita melakukan hal yang tidak positif seperti itu, akhirnya terbawa-bawa juga kepada lingkungan kerja seperti itu ya. Kita harus memaksimalkan senyum. Senyum itu bukan hanya sekedar senyum ya, bukan hanya sekedar senyum, tapi senyum memang yang muncul dari hati kita ya. Senyum ikhlas itu sangat berkaitan sekali, sangat berhubungan sekali ya. Apa jadinya di saat kita berusaha memberikan senyum yang terbaik kepada konsumen, ternyata rasa ikhlas di dalam diri kita belum ada. Atau rasa ikhlas di dalam diri kita sangat berat sekali. Misal contoh teman-teman mungkin di saat berada di toko, di saat itu sedang bermain handphone ya, kemudian atau sedang main game lah gitu. Mungkin parahnya seperti itu. Padahal kita nggak boleh ya main game di toko, nonton YouTube pun nggak boleh. Ternyata di saat asik-asikan nonton YouTube atau main game, ternyata konsumen datang mau beli toko. Yang teman lakukan adalah karena di training kemarin mungkin teman berusaha untuk memberikan senyum. Nah, teman-teman berusaha untuk memberikan senyum. Ternyata karena teman-teman sudah berusaha memberikan senyum, tapi di dalam hati kecilnya berkata bahwasanya ini sangat mengganggu sekali. Kenapa seperti itu? Karena mungkin teman-teman merasa terganggu dengan kehadiran konsumen sementara film ini sedang asik-asiknya atau game ini sedang asik-asiknya. Akhirnya senyum juga, tapi bukan senyumnya ikhlas. Senyum yang tidak ikhlas akan muncul dari pancaran wajah teman-teman. Ya, itu akan muncul ya. Makanya saya minta di saat senyum munculkan rasa ikhlas yang tinggi juga dalam diri kita. Jadi teman-teman sudah tahu ya apa itu bedanya melayani dengan menjual, kemudian apa bedanya antara melayani atau sekedar pemberian produk. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang pembahasan kita tadi itu adalah melayani yang melayani, menjual yang menjual. Jadi menjual itu hanya sekedar pemberian produk. Tapi kalau yang melayani itu di atas segalanya. Oke, jadi pelayanan nomor 1. Jadi tidak ada nanti teman-teman tidak tahu apa bedanya melayani vs menjual ya. Oke. Kemudian kalau menurut versi saya harus definisikan juga melayani itu apa supaya teman-teman bisa paham ya melayani itu apa. Jadi kalau dari penjelasan tadi kan itu masih sebatas contoh-contoh ya atau studi kasus yang saya berikan. Nah, saya ini melayani akan saya jelaskan adalah melayani adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang ya. Jadi kita membantu menyiapkan, mengurus apa-apa yang dibutuhkan oleh seseorang ya. Baik itu kita berkehidupan tetangga ya, baik di keluarga maupun nanti di kantor atau di kontrak tempat kita bertugas seperti itu. Jadi kita menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang. Kira-kira apa sih yang dibutuhkannya? Maka kita siapkan dulu di awal seperti itu ya. Di saat konsumen datang ke toko kita, dia pasti menginginkan tempat yang bersih, ramah ya. Kemudian produknya lengkap ya, kita harus tahu, kita harus jeli dulu gitu. Dan konsumen pasti menginginkan itu ya. Di dalam hatinya, dalam alam bawah sadarnya pasti ingin mendapatkan yang terbaik. Jadi bukan sekedar dia ingin beli misalnya voucher internet, ya dia hanya dapat voucher internet, bukan itu saja. Tapi selain dia mendapat voucher internet, dia juga akan tersimpan di memorinya adalah bagaimana orang yang jualan atau mbak-mbak yang jualan itu sangat ramah sekali. Dan itu bila tertanam di alam bawah sadarnya, jangan heran nanti suatu saat nanti dia akan kembali lagi ke situ. Karena hubungan emosionalnya mulai terbentuk dengan pelayanan terbaik yang kita berikan. Oke. Kemudian menjual itu apa? Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
Jadi cara melayani konsumen yang baik, maka di sini teman-teman dituntut untuk menjadi customer service yang baik ya. Jadi kalau kita membahas kata-kata customer service, biasanya kita temui itu ada di showroom, ada di bank ya, itu lebih umumnya kita temukan seperti itu ya teman-teman. Yang namanya customer service tidak hanya itu diberlakukan atau diterapkan di bank, tapi yang namanya customer service itu harus kita lakukan, harus kita terapkan dalam lini kehidupan kita ya. Seperti yang saya katakan tadi, setiap kita adalah pemimpin. Namanya pemimpin itu adalah melayani ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Teman-teman bisa melihat sendiri, orang-orang yang besar yang ada di dunia ini adalah orang-orang yang memang pada dasarnya memiliki jiwa melayani yang sangat baik ya. Tidak ada pemimpin besar di dunia ini yang pelayanannya buruk. Saya pastikan mereka mempunyai pelayanan yang baik ya. Orang besar, orang-orang kaya di dunia, orang-orang sukses di dunia itu memiliki pelayanan yang baik. Oke, jadi itulah kuncinya kenapa mereka bisa jadi besar, kenapa bisa mereka jadi sukses. Kunci adalah mereka bisa memberikan pelayanan yang baik. Oke, cara untuk menjadi customer service yang baik itu poin pertamanya adalah mengucapkan terima kasih. Dengan hanya menyampaikan ucapan terima kasih, apalagi dibarengi dengan senyum ikhlas kita, itu akan menjadi memori indah di ingatan konsumen. Oke, jadi mulai sekarang biasakan ucapan terima kasih ya, biasakan ucapan terima kasih. Mungkin contoh misalnya seperti ini, di sana konsumen datang ke toko kita layani dengan baik, kemudian di akhir pertemuan kita, di saat kita sudah memberikan barangnya atau sudah memberikan produk yang dia butuhkan atau memberikan uang kembaliannya, yang sampai kita lupa mengatakan terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak Bang, terima kasih banyak Kak. Ya, seperti itu. Jadi kita harus selalu menyampaikan ucapan terima kasih ya. Memang simple tapi efeknya akan luar biasa. Jadi mulai sekarang ucapkanlah terima kasih. Sampaikanlah terima kasih dengan senyum ikhlas. Kemudian poin kedua yang harus teman lakukan adalah gesit dalam melayani. Pada jam yang sama, pada menit yang sama, pada detik yang sama, konsumen ini berbarengan datang 5 orang ya. Dan itu semuanya bervariasi permintaannya ya. Misal seperti ini, kita lagi toko, datang si A, Mbak saya mau beli pulsa. Di saat kita sedang melayani konsumen A, datang lagi si B. Kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Di saat si B ini mau kita layani atau sedang kita layani juga, datang si C. Kemudian si C belum selesai, datang si D. Si D belum selesai, datang si E. Kira-kira apa yang teman lakukan? Intinya, semua konsumen yang datang harus disapa dulu. Jangan dicuekkan ya. Misal di sini ada konsumen, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Konsumen 1 kita layani. Sementara ini udah datang ya. Ini udah datang konsumen yang lainnya. Bisa kita melayani konsumen yang pertama, kita harus menoleh juga perhatian kita konsumen kedua. Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Ya, layani. Kemudian olehkan ke konsumen yang selanjutnya dan sampai ke konsumen yang 5. Gimana caranya kalau seandainya kita tidak bisa memenuhi permintaannya secara langsung? Caranya gampang. Oke Pak, siap Pak, tunggu sebentar ya Pak. Tapi kalau seandainya bisa dilayani langsung, silahkan dilayani langsung. Seperti contoh orang yang konsumen yang beli headset, ambilkan dulu barangnya, kita tengok, Pak silakan tengok dulu Pak, kan bisa seperti itu. Jadi tidak perlu nunggu dia. Tapi contohnya mungkin yang dia meminta sesuatu atau produk yang memang membutuhkan perhatian khusus kita di sana, maka perlu untuk kita skip dulu. Atau dengan bahasa, tunggu sebentar ya Pak, mohon sabar ya Pak, dengan seperti itu bahasanya gitu ya. Contoh apa yang membutuhkan perhatian khusus ya, atau membutuhkan yang harus kita fokus ke dia. Contoh, di saat kita melayani yang lain, ternyata dia mau minta token listrik ya. Dia minta token listrik, sementara HP ini juga sedang kita gunakan untuk pengiriman pulsa. Tunggu sebentar ya Pak, saya kirim pulsa ini dulu ya. Nanti setelah pulsa ini berhasil, saya kirimkan tokennya atau saya proses transaksi token listriknya Bapak. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya kita memang harus sangat gesit sekali dalam melayani. Kemudian poin yang ketiga adalah menghargai mereka saat hendak tutup toko. Datang konsumen yang memang mau beli barang ya. Di dalam hati kecil kita mungkin kita merasa jengkel ya. Kenapa dia harus datang di saat kita udah tutup toko? Kenapa tidak dari tadi?
akan berupaya memberikan yang terbaik untuk semua orang. Maka di saat konsumen datang, jangan sampai tidak kita layani. Kalau dia beli pulsa atau beli kopi listrik, ya bisa dilayani, karena kan handphone masih di tangan kita, atau handphone kan masih di dalam tas, ya. Kalau seandainya dia ingin membeli sebuah barang aksesoris, kan barangnya ada terpajang di dinding, ya, atau terpajang di etalase. Kita kan nggak bawa pulang aksesoris. Gimana kalau seandainya mereka ingin membeli voucher internet atau membeli perdana? Kalau memang voucher internet atau perdana ini masih berada di meja kita, maka silakan layani. Kalau seandainya voucher internetnya sudah kita tutup rapat-rapat, sudah kita ikat, ya, kemudian udah kita masukkan ke dalam tas, ya, susah untuk mengambil lagi barangnya, takut nanti tercecer, takut nanti berserakan lagi, maka teman-teman boleh ditolak dengan halus. Pak, mohon maaf Pak, barangnya udah saya masukkan ke dalam, jadi kalau saya ambil lagi takut nanti buat kacau. Jadi bahasa-bahasa yang bagus sehingga konsumen bisa terima. Kemudian poin selanjutnya adalah menghargai kedatangan konsumen. Di saat dia udah mau ke toko kita sudah lebih dulu jalan ke depan untuk menyambut dia. Jadi jalan ke depan itu bukan bermaksud kita keluar dari toko kemudian kita sambut dia, bukan seperti itu. Tapi kita cukup jalan ke depan sampai batas etalase di depan. Ya udah, kita sambut dia di situ. Jadi artinya memang kita sedang dalam situasi atau kondisi yang siap melayani, ya. Bukan kondisi yang lagi sibuk atau sosok sibuk atau mencari kesibukan yang lain. Kita harus selalu tampil dengan baik, ya, tampil maksimal di saat konsumen mau datang. Poin yang kelima itu adalah kita selalu ceria, ya. Apapun itu masalah kita, yang namanya kita hidup, biasanya kita tidak akan terlepas dari masalah-masalah, ya. Namun di saat kita sudah berada di lingkungan pekerjaan, apalagi di lingkungan DT Komputer, kita harus bisa memaksimalkan semuanya, termasuk itu selalu memberikan keceriaan. Kita harus selalu ceria, ya. Kita harus selalu ceria, memasang wajah ramah, memasang senyum ikhlas. Jadi kita harus maksimalkan itu, ya. Jadi jangan sampai kita tidak profesional karena ada masalah mungkin dengan keluarga, mungkin dengan best friend-nya, atau ada masalah dengan teman-temannya, ternyata dibawa-bawakan ke dalam rumah. Ya, itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh, karena itu akan membuat konsumen kecewa terhadap kita. Jadi salah satu keberhasilan dari seorang customer service itu adalah dengan memberikan penampilan yang terbaiknya akan membuat suasana semakin hangat, ya. Itu akan mencairkan suasana dan akan membentuk hubungan emosional kita dengan konsumen, ya. Kalau teman-teman berhasil menciptakan hubungan emosional yang baik dengan konsumen, maka saya yakin teman-teman akan bisa mencapai target-target omset yang sudah kita tetapkan, ya. Memang itu butuh proses dalam menciptakan hubungan emosional yang baik, tapi semua itu tidak ada yang tidak mungkin selagi kita memang serius bekerja di sini. Selama kita memang mau untuk mengupgrade diri, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi tidak ada juga yang instan, ya. Bisa kita sudah memberikan pelayanan yang baik, ternyata omset kita masih segitu-gitu aja. Jadi itu tidak instan juga, ya, butuh proses gitu, ya. Terus memberikan pelayanan yang baik, terus memberikan keceriaan yang maksimal, maka tunggulah nantinya orang-orang akan berbondong-bondong untuk terus bertransaksi di toko kita, dan omset teman-teman tercapai, dan teman-teman juga mendapatkan reward dari pencapaian omset tersebut. Kemudian poin yang berikutnya adalah ramah, ya. Jangan biarkan diri kita dikontrol oleh kebiasaan-kebiasaan buruk kita selama ini atau di luar DT Komputer, ya. Mungkin kita tinggal di lingkungan yang agak keras, ya. Kemudian kita membawakan cara komunikasi dengan konsumen dengan cara yang keras juga. Jangan sampai seperti itu. Apapun latar belakang kita, dimanapun lingkungan kita sebelumnya di luar DT Komputer ini, sampai di DT Komputer tetap ramah. Berikan bahasa yang lemah lembut, sopan santun, senyum ikhlas, ceria, seperti itu. Jadi selalu memaksimalkan itu. Jadi betapapun seandainya kerasnya konsumen terhadap kita, apalagi mungkin kita menghadapi komplain, mungkin kita menghadapi
berbagai macam masalah yang konsumen tidak puas dengan produk atau pelayanan kita di toko. Kita sebagai customer service di toko, kita harus tetap tampil maksimal ya. Jangan sampai kita juga terpancing emosi. Di saat konsumen marah kepada kita, kita harus tetap tenang menyampaikan apa yang perlu disampaikan ya, memberikan penjelasan yang membuat konsumen tenang. Jangan sampai kita di saat konsumen marah-marah atau konsumen ini memberikan kata-kata yang kasar, kita juga terpancing. Itu tidak boleh ya. Ya. Jadi caranya gimana gitu? Mungkin teman-teman ada bertanya, masa Pak di saat mereka berkata kasar bahkan mencaci maki saya, masa saya masih sabar? Tidak masalah. Di saat kamu mau sabar menghadapi seperti itu, maka di saat itulah kamu sebenarnya diuji oleh Allah. Kamu lewati itu, insya Allah itu akan menjadi atau akan membuahkan suatu hikmah untuk diri kamu sendiri. Oke, jadi semua itu tidak ada sia-sia. Semua yang datang kepada kita itu tidak pernah kebetulan, ya. Orang marah, orang senang, orang memberi kita sesuatu yang baik, itu semua tidak ada yang namanya kebetulan. Itu semua sudah diatur oleh Allah, ya. Karena Allah sedang menguji kita. Tergantung kita mau melewatinya seperti apa. Di saat kita mampu melewatinya dengan baik, maka di saat itulah atau siap-siaplah menunggu kejutan spesial dari Allah. Oke, jadi tetap ramah ya, baik, sopan santun, senyum ceria, dan tetap tenang memberikan penjelasan yang baik kepada kita. Poin yang ketujuh itu adalah melayani keluhan konsumen. Kadang produk kita mungkin ada juga yang cacat, maka dari itu kita sebagai petugas yang ada di toko selalu mengupayakan memberikan barang-barang yang terbaik ya. Jadi kalau seandainya kita menemukan nanti ada konsumen yang mengeluh kepada kita, ini barangnya rusak ya, maka nanti kalau memang karena kelalaian kita ganti seperti itu ya, kita ganti. Karena setiap ada beberapa barang di toko seperti aksesoris itu ada garansinya gitu kan. Nanti tinggal menyesuaikan setiap barang itu garansinya ada berapa hari ya, atau mungkin berapa bulan. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman nanti harus mengupgrade atau mencari informasi setiap garansi barang-barang yang ada di toko. Dan jika misalnya kita tidak bisa memecahkan masalah atau keluhan dari konsumen, maka silahkan kita bicarakan kepada tim ya. Silahkan kita bicarakan kepada tim bagaimana ini atau solusi yang terbaiknya seperti apa, seperti itu. Nanti kita akan punya manajer tokonya, dan kita nanti juga bisa berkomunikasi langsung dengan saya atau dengan manajer yang ada di kantor pusat kita ya. Jadi itu semua bisa dikomunikasikan dengan baik. Bila ternyata itu tidak menemukan solusi pada saat itu juga, maka kita minta waktu konsumen, minta waktu untuk diberikan 1 hari atau 2 hari, menyesuaikan nanti untuk pemecahan masalah ini. Dan selalu kita pastikan ke konsumen bahwasanya setiap kerugian yang dilakukan konsumen, dan memang karena kelalaian kita sebagai toko itu akan kita pertanggungjawabkan seperti itu. Oke, selalu yakinkan konsumen dengan bahasa-bahasa yang membuat mereka tenang. Kemudian poin yang ke-8 adalah penjaminan kualitas produk. Aksesoris yang ada di toko itu kita garansikan ke konsumen. Bahasa-bahasa garansi yang kita sampaikan itu akan membuat konsumen cukup tenang atau cukup aman untuk membeli produk kita ya. Jadi bahasa-bahasa penjaminan kualitas produk itu harus kita sampaikan juga ya. Apalagi di saat konsumen ini ragu ya, kita harus segera mengambil inisiatif untuk menyampaikan penjaminan kualitas produk ya. Kalau seandainya barang ini rusak Pak, barangnya kami ganti Pak, karena barang ini ada garansinya, seperti itu. Jadi buat konsumen nyaman. Naluri manusia biasanya itu suka yang aman-aman saja. Jadi dia tidak suka dengan risiko. Oke, maka kita sebelum dia berpikir 2 kali untuk beli produk kita, maka kita sudah meng-backup-nya dengan bahasa-bahasa penjaminan kualitas produk. Kemudian poin yang ke-9 yaitu spesifikasi dan realitas. Kita harus menyampaikan setiap produk yang kita punya ini dengan lengkap ya. Jangan sampai kita yang sudah bertugas di detek komputer, kita tidak memahami produk ini secara detail. Konsumen kalau sudah menerima informasi lengkap dari kita, dia akan sangat puas ya. Jadi dia membeli
bukan seperti membeli kucing dalam karung. Kemudian poin yang ke-10 untuk menjadi konsumen lebih baik itu adalah dengan cara meminta nomor handphonenya, ya. Kalau seandainya konsumen itu membeli pulsa, berarti secara otomatis nomor handphonenya udah tercatat di database kita. Tinggal kita pindahkan nanti nomor handphone yang ada di buku ke database kita. Seperti itu. Gimana kalau seandainya konsumen ini membeli aksesoris, tentu nomor handphonenya nggak ada, ya kan? Jadi caranya teman-teman, kalau ingin meningkatkan nilai penjualan yang ada di toko, ingin meningkatkan omset di toko, maka cara yang bagusnya adalah dengan minta nomor WA, minta nomor handphonenya. Jadi kalau seandainya konsumen ini bertanya apa? Ini untuk apa minta nomor handphone saya? Pak, ini hanya untuk menyampaikan kalau seandainya ada produk terbaru, mungkin ada promo terbaru, ya itu bisa langsung kami kirimkan ke handphone Bapak. Tujuannya seperti itu, Pak. Jadi kalau seandainya konsumennya menolak, ya berarti kita belum berhasil. Nah, dia mau memberikan nomor handphone kepada kita, di saat itulah teman-teman berhasil membentuk hubungan emosional dengan mereka. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sebenarnya banyak poin-poin lagi yang perlu saya bahas. Sepertinya tidak cukup waktu dalam video ini, maka nanti saya akan melampirkan linknya di bawah ini, yaitu berupa standar operasional prosedur kita di dalam toko, ya. Sebagai contoh, SOP melayani pelanggan isi pulsa, SOP melayani pelanggan isi voucher, kemudian SOP melayani keluhan pelanggan, kemudian SOP nanti melayani pelanggan dalam membeli barang atau aksesoris, ya. Jadi banyak SOP yang harus teman-teman pelajari. Silahkan nanti download di link di bawah ini. Teman-teman harus teman-teman harus paham dengan semua materi ini, ya, karena ini adalah dasar dari teman-teman setelah bergabung di Tech Komputer. Gimana atau apa yang terjadi di saat teman-teman tidak bisa mempelajari ini maksimal atau mempraktekkan ini maksimal, ya nanti teman-teman tidak serius berada di Tech Komputer ini. Tunjukkanlah keseriusanmu dengan mempelajari ini dengan baik, ya. Mempelajari semua yang saya sampaikan ini itu tidak ada ruginya teman-teman. Selain bermanfaat untuk toko kita, itu juga bermanfaat dalam kehidupan keseharian teman-teman, ya. Mungkin cukup itu saja. Silahkan pelajari ini dengan baik, kemudian silahkan kirimkan pesan kepada saya tentang kesimpulan-kesimpulan apa yang sudah dapat teman ambil dari video yang saya sampaikan ini. Kesimpulannya harus lengkap. Caranya gimana? Caranya tonton video ini sampai habis dan pelajari link download yang sudah saya letakkan di bawah ini. Oke, semoga teman-teman selalu semangat, selalu produktif, selalu bisa memberikan yang terbaik untuk toko Tech Komputer dan membawa Tech Komputer ke arah yang lebih sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.